Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi, saya Amira Ayu Septianti dari SDIT Imam Syafi'i Petanahan. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berperan penting menyebarkan dakwah Islam di Pulau Jawa. Beliau mampu menyebarkan ajaran Islam pada tradisi Jawa. Nama asli beliau adalah Raden Said. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilantika. Beliau tidak suka kepada para penguasa yang ada di Tuban. Kenapa ya? Karena mereka sering berbuat semena-mena kepada rakyat miskin, sehingga beliau merasa kasihan. Suatu ketika rakyat terkena musibah musim kemarau yang panjang dan harus membayar pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Raden Said pun merasa kasihan dan menghadap kepada ayahnya. Rama Adipati, rakyat tahun ini semakin sengsara karena panen banyak yang gagal dan harus membayar pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Ayahanda Raden Said pun menatap cucu putranya. Setelah itu dia mulai berbicara. Raden Said, saat ini pemerintahan pusat Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Tapi mengapa rakyat yang harus menjadi korban? Sahut Raden Said. Suatu hari Raden Said mempunyai niatan untuk membebaskan para penderita rakyat miskin. Ketika penjaga gudang kadipaten tertidur lelap, Raden Said pun mengambil sebagian dari hasil bumi dan dibagikannya kepada rakyat miskin secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ayahnya. Penjaga gudang pun penasaran siapa yang mengambil sebagian hasil bumi yang terdapat di dalam gudang. Penjaga gudang pun sengaja meninggalkan gudang untuk mengintip dari kejauhan. Akhirnya Raden Said pun tertangkap basah dan dibawa ke hadapan ayahnya. "Hai prajurit, tangkap pencuri itu!" ucap penjaga gudang. Dan akhirnya Raden Said pun dibawa ke hadapan ayahnya. "Raden Said, kenapa kamu mencuri persediaan makanan itu?" "Maaf ayah, aku melakukannya demi rakyat yang kelaparan." Raden Said pun dimarahi habis-habisan oleh ayahnya dan diusir dari Kadipaten Tuban. Kemanakah Raden Said setelah diusir? Akhirnya Raden Said pun tinggal di hutan Jatiwangi. Namun beliau tetap melakukan aksinya untuk menolong para rakyat miskin. Di hutan Jatiwangi beliau juga disebut dengan sebutan Brondalo Kadaya. Suatu hari ada orang menggunakan pakaian serba putih dan membawa tongkat yang gagahnya berlapis emas. Brondalo Kadaya pun sudah mengincarnya dan mempunyai niatan untuk merampas tongkat tersebut. Dan akhirnya Brondalo Kadaya pun merampas tongkat tersebut dengan paksa, hingga kakek berjubah putih tersebut jatuh tersungkur. Setelah mengamati tongkat tersebut, ternyata tongkat tersebut tidak berlapis emas. Kakek tongkat tersebut lalu berdiri dengan kesusahan dan dari kedua pasang matanya mengeluarkan air. Namun mulutnya tak bersuara. "Jangan menangis, ini aku kembalikan tongkatmu. Aku telah berbuat dosa, rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa rumput saja, kau merasa berdosa?" "Ya, berdosa karena mencabutnya tanpa suatu keperluan." Akhirnya Raden Said pun mengetahui perbuatannya selama ini. Dan kakek tersebut berbicara suatu perumpamaan, yaitu seperti mencuci pakaian kotor dengan air kencing. Itu aja hanya menambahkan bau dari kotor aja. "Apa yang kau cari di hutan ini, anak muda?" "Saya menghindari harta untuk saya berkembang kepada fakir miskin." "Tunggu mulia hatimu, namun caramu yang keliru. Allah itu zat yang baik, hanya menerima amal yang baik, hanya menerima barang baik dan halal aja."
Akhirnya Raden Said pun tercengang mendengar ucapan orang berbaju putih itu. Rasa malu mulai menghujami hatinya. Betapa kelirunya perbuatannya selama ini. Hingga timbul keinginan untuk belajar kepadanya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan menunggu tongkat yang telah tertancap di tongkat di tanah itu hingga kakek tua itu datang. Ujian tersebut mampu dijalani Raden Said selama 3 tahun. Setelah kakek tua itu datang, Raden Said pun dibersihkan tubuhnya dan diberi pakaian yang bersih. Mengapa demikian? Kakek tersebut adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang menimba ilmu agama. Gelar Sunan Kalijaga didapatkannya karena dia pernah menunggui sungai selama bertahun-tahun. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai dan jaga berarti menjaga. Itulah cerita dari Sunan Kalijaga. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Saya minta maaf yang setulus-tulusnya jika dalam penyampaian cerita tersebut banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak.